Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agus Trimurdianto. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita caranya untuk membuat template di Archicad. Nah, pertama-tama untuk membuat template, hal yang pertama kali harus kita perhatikan adalah kita harus mensediakan dulu sebuah objek ya, objek atau label. Nah, jika objeknya berupa sebuah 3D, maka kita jadikan sebuah objek ya. Jika objeknya sebuah dua dimensi, maka kita jadikan sebagai label. Contohnya di sini yang pertama kita akan membuat objek dulu ya, objek yaitu bentukan dari 3D kita ambil ke 3 dimensi. Jadi di sini saya akan menyimpan struktur atap sebagai template ya. Saya ke ataskan dulu atapnya. Oke, di sini akan saya seleksi bagian struktur atap. Nah, karena di sini layernya sudah struktur atap, kuda-kuda dan ranknya, maka di sini kita cukup menggunakan Ctrl F ya, atau Control Find ya, Ctrl F, maka akan muncul seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita klik Add ya. Kemudian kita mencari apa? Kita add berdasarkan apa layernya? Kita mencari berdasarkan layer. Kita ketik layer. Nah, kemudian kita pilih layer dan kita klik add. Setelah kita klik add, maka di sini kita pilih layer tadi yaitu struktur atap paling bawah. Struktur atap ya. Jadi kita mencari berdasarkan layer apa nih? Nah, ini layer struktur atap. Nah, jika sudah kita klik plus. Nah, maka dia akan terhighlight semua ya, atau terseleksi semua. Maka dari itu kita close saja ini. Nah, setelah itu semuanya sudah terselect, maka di sini kita akan buat dia menjadi objek ya. Kenapa objek? Karena dia bentukannya ada 3 dimensi, dan ketika di dua dimensi maka dia akan muncul juga gitu ya. Jadi terintegrasi, maka kita save sebagai objek. Maka klik file, kemudian library ya, library and object, kemudian save selection as, kita save sebagai objek ya. Ketika kita klik save selection as, di sini ada pilihannya, ada object, door, window, kemudian ada label ya. Kalau 3 dimensi pasti selalu pilihnya adalah objek gitu ya, karena kita ingin men-save atau menyimpan gambar struktur atap, maka kita pilih objek. Nah, setelah di sini ada notifikasi ya, maka kita klik OK saja. Nah, setelah itu kita namakan dia menjadi struktur atap. Kemudian kita klik save. Nah, setelah itu di sini ada informasi tentang materialnya, kita OK saja. Oke. Nah, sekarang kita akan nge-placing ya, atau menaruh objek tadi yang kita buat. Caranya adalah kita klik desain, kemudian pilih objek, kemudian kita cari CTRL-T ya, buka setting dialognya. Oke, setelah dibuka di sini langsung kita ketik aja yang tadi kita buat, yaitu struktur atap. Nah, ini ya, kita klik, kemudian kita OK. Nah, kita placing contohnya di sini. Nah, maka di sini si struktur atapnya sudah menjadi satu kesatuan, udah jadi sebuah objek gitu ya. Beda dengan yang ini asli ya. Ini asli menggunakan balok ya, beam ya. Kemudian kuda-kudanya menggunakan truss maker ya. Dia satuan objek juga. Nah, ketika sudah dijadikan objek, maka objek ini tidak akan bisa dieksploit kembali. Nah, bisa dieksploit dengan cara klik kanan atau pilih convert selection to morph, tapi dia benar-benar menjadi segmen gitu ya. Jadi beda dengan SketchUp. Kalau SketchUp dia berupa grup ya, atau komponen. Nah, maka dia akan kembali ke satu-satu elemennya. Nah, beda kalau di Archicad dia akan menjadi satuan segmen gitu ya. Di sini akan ada geometrinya pecah gitu. Nah, maka hindari untuk menjadikan objek menjadi morph gitu ya. Nah, jadi cukup seperti ini aja. Ini untuk caranya menjadikan objek 3 dimensi disimpan menjadikan objek gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat
objek dua dimensi sebagai label ya. Nah, di sini kita pilih objek yang dua dimensi ya. Kalau tidak, kalau kita ke 3D tadi di sini yang tiga dimensi di sini adalah jalan ya. Tetapi di sini trotoarnya atau pedestriansnya itu pavingnya di sini tidak menggunakan tiga dimensinya ya. Kalau kita lihat di sini lantai 1 di sini ada perkerasan ya, paving block ya. Nah, tetapi di tiga dimensinya tidak ada. Nah, maka gimana cara men-save-nya yang dua dimensi ini, trotoar ini? Nah, tidak menggunakan objek tetapi menggunakan label. Contohnya seperti ini. Kita seleksi bagian trotoar, contohnya ini. Nah, kita sudah klik semua ya. Kita file, kemudian klik library, save selection as sama, kemudian pilihnya adalah label ya. Kemudian di sini kita namain menjadi perkerasan gitu ya, perkerasan jalan, contohnya seperti ini. Kemudian kita save. Oke, kita oke ya. Kemudian gimana caranya ngeplacingnya? Harus di dua dimensi. Nah, kita pilih label ya, label. Nah, ini ya yang lambangnya A1. Kemudian labelnya kita klik CTRL-T. Nah, di sini kita scroll. Nah, kita cari yang tadi kita buat perkerasan jalan. Kita klik OK, baru kita klik sini. Nah, maka di sini akan muncul sebagai label ya, akan ke grup sama kayak tadi seperti objek. Nah, tetapi di sini kita menghilangkan garisnya ya, atau pointernya. Caranya kita klik CTRL-T objeknya, kemudian kita matikan pointernya, klik ini, remove. Kita remove sampai mati, kita klik OK. Nah, maka dia akan hilang. Nah, di sini artinya gambarnya sudah kita masukkan template atau library ya. Dia sudah ada di label selamanya. Dia sudah tersimpan di sini. Jadi kalian tidak perlu buat lagi nanti ketika ujian. Yang penting gambar kalian buat sendiri gitu ya. Kalian buat template sendiri. Nah, itu cara untuk save gambar dua dimensi. Tetapi kalau kita ke tiga dimensi, kita placing tadi yang label, itu tidak akan bisa ya. Kita tidak akan bisa nge-placing label dua dimensi di posisi 3D. Maka kita harus ke dua dimensi dulu, baru itu kita nge-placing label gitu ya. Kalau misalkan tadi objek, kita nge-placingnya bisa di 3D, bisa juga di dua dimensi. Coba ya, kita placing yang tadi yang 3D, atap, struktur atap, coba kita placing di dua dimensi. Nah, dia bisa ya, bisa di dua dimensi dan bisa juga di tiga dimensi seperti ini, kecuali label ya, tadi harus di dua dimensi. Oke, langkah selanjutnya yaitu kalian pastikan sudah men-save template KJJ ya. Contohnya di Profile Manager. Ketika kita klik option, kemudian elemen atribut, pilih Profile Manager. Nah, di sini pastikan kalian sudah memiliki Profile Manager jalan, jembatan 1 dan jembatan 2. Nah, karena ini dibutuhkan nanti untuk uji sertifikasi jalan dan jembatan. Nah, ini harus kalian punya di Profile Manager kalian sebelum kalian ujian ya, agar nanti kalian uji sertifikasi bisa langsung menggunakan template ini tanpa membuatnya kembali ya. Dan pastikan template yang kalian buat adalah template kalian sendiri. Oke,
jika sudah ada, dan pastikan juga pondasi juga sudah ada ya, pondasi batu kali setengah dan pondasi batu kali yang full. Oke, kemudian juga pastikan di objek ya, kalian sudah memiliki pondasi tapak ya, pondasi telapak ya, boleh tapak dan boleh telapak. Nah ini kalau kita oke, pastikan dia sudah jadi seperti ini. Oke, jika kalian sudah men-save semua library yang diwajibkan di video, kemudian yang selanjutnya adalah kalian men-save beberapa gambar yang menurut kalian susah gitu ya. Contohnya seperti tadi di sini pedestrian ya, saya jadikan objek sebagai label. Kemudian rank ini plafon saya jadikan sebagai objek 3D tadi, objek toolbox ini objek. Kemudian selanjutnya misalkan kamu kesusahan untuk membuat satu taman ini sebelah sini gitu. Nah kalian bisa seleksi semua dan bisa kalian masukin ke library label tadi ya, seperti itu ya. Seperlunya saja, nggak usah banyak ya. Kalau misalkan membuat template itu dilarang semuanya seperti ini gitu ya, nanti kalian ketahuan curang gitu ya. Jadi cuman beberapa elemen aja yang sulit, contohnya tadi seperti struktur atap ini ya. Yang penting template-nya adalah kalian buat sendiri ya, jangan terlalu banyak yang di save di library karena akan mempengaruhi size dari template kalian. Nah maka nanti resikonya akan nge-lag ya di PC sekolah atau laptop kalian sendiri. Nah maka dari itu yang selanjutnya adalah tahapnya, ketika kalian sudah merasa cukup template-nya, kalian hapus semua gambar yang ada di project map ya. Kita CTRL-A dan delete. Kemudian kita delete viewpoint, semuanya delete anyway ya, kita hapus semua, maka gambar akan bersih kembali seperti ini. Kemudian kita ke lantai 2, kita delete lagi semuanya, kita CTRL-A dan kita delete. Kemudian ke lantai 3, kita CTRL-A kemudian delete. Kemudian kita cek lagi basement, kita CTRL-A, kita delete. Kemudian kita cek lagi di section, ternyata sudah tidak ada ya. Kemudian kita cek di detail, di sini masih ada detail ya, kita delete yang ada di detailnya, kita delete semuanya. Atau caranya bisa dengan ini, bisa kita klik shift dari sini, kemudian shift ke yang paling bawah, kemudian kita klik kanan dan kita delete detail, kemudian pilih delete anyway ya, maka detailnya akan bersih ya. Ketika kita ke 3D, pastikan di sini sudah tidak ada gambar. Kita klik yang ini agar bisa mensenterkan axisnya ya, X dan Z nya. Di sini sudah bersih, tidak ada gambar. Oke, berarti semua gambar di sini sudah bersih, tidak ada gambar lagi. Sekarang selanjutnya kita cek ke dunia kedua atau ke view map. Nah di view map ini masih banyak gambar. Nah maka caranya seperti tadi, kita klik di sini, kita klik pondasi sampai kita shift, tahan shift sampai set plan. Nah baru kita klik kanan dan delete all. Oke, sudah bersih. Kemudian kita selanjutnya ke dunia ketiga atau layout book. Nah di layout book di sini rumah-rumahnya tidak perlu kita hapus, yang kita hapus adalah dalamnya ya. Kita klik ini 2 kali dan kita delete dalamnya. Kemudian kita klik lagi sini, kita delete dalamnya ya. Jadi layoutnya bisa kita hapus. Nah atau kita bisa menyisakan legendanya saja ya. Kita delete gambarnya semuanya. Oke, kita delete. Kita sisakan legendanya saja ya. Jadi ketika uji sertifikasi, kalian tidak perlu lagi membuat kop gambar ya atau legenda. Jadi rumah-rumahnya sudah ada di sini semua. Ya, kebetulan di sini gambar yang di sini itu adalah gambar arsitektur ya. Nanti kalian buat
rumahnya sesuai dengan gambar yang diperlukan LSP ya. Total ada 20 gambar, maka layoutnya di sini nanti ada 20. Oke, untuk master di sini kita keep ya, jangan dirubah-rubah ya. Karena kita menggambarnya kopnya itu ada di A4. Nah, kop uji sertifikasi seperti ini ya. Urutannya pastikan kalian sudah buat dari sekarang di template-nya. Nah, hindari untuk membuka file master ini, kita tutup dulu file masternya. Oke. Kita jangan buka-buka lagi ya. Kita fokus ke sini aja ya. Ini namanya subset ya, atau folder utama. Kemudian ini adalah layout ya. Jadi inilah ini. Jadi dalamnya di subset itu ada layout gitu ya. Nah, untuk sebenarnya bisa kita tambah, caranya klik kanan, kita new layout ya. Kalau misalkan mau nambah rumah, klik kanan, judul utamanya subsetnya kita new layout ya. Ini bisa kita tambah sebenarnya new subset di sini. Ya, kita bisa tambah folder ya, tapi tidak usah ya. Kemudian kita cek di dunia keempatnya, atau di sini namanya publisher sets. Nah, di publisher set ini kebanyakan dari kalian nih masih pada publisher set view ya. Nah, ketika kalian klik view ini, maka gambar tidak akan ke publish secara benar gitu ya. Jadi akan ada 2 halaman atau 4 halaman gitu. Maka kita rubah menjadi layout ya. Ini yang benar, kita rubah menjadi layout. Nah, di layout ini pastikan gambar-gambar kita delete ya. Kita delete semua ya. Kita delete, kita save ini dan tahan save sampai klik yang paling bawah. Kemudian ke kanan, kita delete. Nah, ternyata di sini ketika kita sudah membuat layout, maka di sini tidak bisa di delete lagi, maka kita biarkan saja asal tidak ada gambarnya di dalamnya gitu ya. Jangan berbuat curang karena nanti akan dicek oleh asesornya. Oke, saya rasa gambarnya sudah clear semua ya, tidak ada gambar lagi di dalamnya. Maka langkah yang selanjutnya kita cek kembali apakah di profile manajernya masih ada jalan jembatan. Ternyata masih ada ya, jadi tidak terhapus ya. Kemudian kita cek lagi di objek apakah masih ada fondasi tapak. Oh, ternyata masih ada. Apakah masih ada struktur atap? Ternyata masih ada ya. Jadi jika membuat template, settingan seperti profile manager, kemudian settingan seperti objek dan yang lain-lain, label, semuanya akan tersimpan kecuali gambarnya ya. Jadi kita membuat template, kita hapus gambarnya saja, dan jangan menghapus yang ini juga nih, dunia ketiga ya, rumah-rumahnya atau layout-layoutnya. Kita sisakan kopnya saja sama dengan legendanya. Oke, setelah itu caranya kita ke lantai dasar, ke dunia 1, ke lantai 1 lagi. Oke, kita tengahkan, klik ini nih, fit to window. Oke, setelah itu kita klik file, kemudian kita klik save as. Kemudian di sini kita pilih save as tab-nya dari yang arsiket PLN menjadi TPL, cari yang belakangnya TPL. Nah, ini arsiket project template ya. Di sini kita namain template kalian ya. Template misalkan ujian. Kemudian nama kamu gitu ya. Kemudian kita save. Oke, setelah kalian men-save template kalian masing-masing ya. Contohnya di sini saya sudah men-save template-nya. Size-nya adalah 25 MB ya. Kalau bisa jangan sampai
lebih dari 100 MB ya, karena akan mempengaruhi performa arsikat kalian. Nah, kalau bisa di bawah 50 MB ya. Jangan banyak sekali template yang dimasukin atau objek atau library yang dimasukin ya, nanti keberatan. Oke, kita coba tes, buka baru, file new ya. Nah, di sini kita pilih yang template kalian sendiri ya. Kita browse, kita pilih template kalian ya, kita select yang sudah kalian buat tadi ya. Kemudian di sini ada pilihan latest project setting. Nah, ini tidak usah dipilih ya, kita new saja. Kalau dipilih maka nanti ininya akan hilang ya, jangan dipilih pokoknya. Nah, ini kita don't save aja. Sedang membuka ya. Kalau misalkan ada notifikasi seperti ini, kita skip saja. Nah, maka di sini kita sudah masuk lembaran baru ya, menggunakan template yang tadi kalian buat ya. Kita cek basement masih kosong, itu 10, itu 20, itu 30 ya. Kita cek lagi, dunia keduanya kosong, dunia ketiganya masih ada ya foldernya ini ya. Nah, ini untuk nanti kalian, masih ada juga kopnya. Jadi kalian tidak usah buat lagi folder-folder ini ketika ujian. Ini juga ada. Coba sekarang kita cek untuk profile manajernya. Nah, masih ada ya, jalan jembatan ya. Fondasi juga masih ada. Kita cek objek kita yang tadi kita buat adalah atap ya, struktur. Nah, masih ada ya. Kalau kita flashing di sini akan muncul. Nah, kalau misalkan bingung nih 3D-nya hilang kayak gini, klik yang ini aja, fit in window. Nah, maka akan diproyeksikan tampilannya di mid ya, di objeknya. Nah, jadi seperti ini saja tutorialnya untuk membuat template. Selamat mengerjakan, semoga kalian lulus 100% dan mendapat sertifikat Garuda. Intinya adalah kalian bekerja atau ujian secara jujur, pekerjaan kalian sendiri, dan jangan sampai kalian berbuat curang ya. Semangat, semoga lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 속아 번지니까 그걸 보니까 네가 내가 말했었잖아 you already know 네가 맘에 드는 걸 네 긴 머리 날리니까 그걸 보니까